Halo Sobat Sirkular, selamat datang kembali di podcast, di mana ini adalah podcast tempat kita ngobrolin inovasi, teknologi, dan juga semangat menuju ekonomi sirkular dengan gaya yang santai tapi juga berisi. Hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang akan menjadi pondasi dari semua perubahan teman-teman. Terutama di perubahannya desain ya. Karena sebelum produk dibuat, sebelum bahan dipilih, semuanya itu harus dimulai dari satu langkah kecil, yaitu adalah cara kita untuk merancang. Nah, yang akan bantu kita untuk menjelajahi dunia desain sirkular ini adalah seseorang yang akan paham banget tentang teknologi manufaktur dan juga inovasi di bidang industri. Beliau adalah Bapak Nofli Abdurrahman, DNM Solution Engineer dari Autodesk. Halo Bapak. Halo Mas, selamat Siang. Apa kabar Mas? Alhamdulillah saya baik Bapak. Bapak gimana, sehat ya Pak? Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah Bapak, sebelum kita mulai bahas lebih dalam, boleh diceritain dulu nggak Pak ke teman-teman penonton nih, Baik. apa sebenarnya peran seorang Design and Manufacturing Solution Engineer di Autodesk? Baik, terima kasih Mas. Pertanyaan pembuka yang menarik sekali untuk saya. Dan ini mengingatkan saya ke satu cerita bahwa pernah ada di NASA, Oke. cleaning service ditanyakan hal yang serupa. Oke. Gitu kan. Jadi saya ingat cerita tersebut, tugas apa di NASA gitu. Dan jawabannya adalah saya bertugas untuk menerbangkan orang ke angkasa. Oke. Saya akan mengikuti juga jawabannya. Jadi jawabannya adalah merancang dan membuat dunia lebih baik. Itu adalah ultimate goals-nya. Nah, kalau kita turunkan gitu ya ke roles ataupun tugas saya sebagai solution engineer, saya banyak sekali bertemu mulai dari level engineers, kemudian manajemen level sampai dengan C-level atau executive level, berdiskusi tentang tantangan yang mereka hadapi, tentang bisnis inisiatif yang ingin di-achieve. Nah, dari sanalah saya meng-capture tantangan yang ada ataupun meng-capture juga bisnis inisiatif dari customer-customer kami untuk dapat diberikan suggestion solusi yang tepat itu apa, gitu, yang bisa kita berikan untuk mengadres tantangan-tantangan tersebut. Nah, jadi secara ringkasnya adalah kami bertugas untuk menjembatani customer-customer kami untuk mencapai ataupun memenuhi goals ataupun objektif dari customer-customer kami dengan solusi-solusi yang kami punya. Mungkin sebenarnya kayak kita dengarnya kayak Bapak tuh kayak solvernya gitu ya, kalau ada masalah Bapak yang bantu buat menjembatani gitu-gitu atau gimana Pak? Seperti dokter. Analoginya seperti dokter. Jadi dokter ini mendiagnosa pasien ini sakit apa. Nah, kemudian ataupun pasien ini misalnya kita perlu berikan treatment apa, perlu berikan obat apa supaya sembuh, ataupun misalnya ada seseorang yang ingin menjadi lebih baik, maka treatmentnya harus apa. Nah, analogi sederhananya seperti itu. Jadi saya sangat erat sekali berkaitan dengan teknologi, dengan bisnis proses, dan juga dengan human. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak udah berkecimpung di dunia ini udah berapa lama nih Pak? Wow, background saya desain engineer, saya mulai dulu lulus 2006. Kemudian saya menjadi user ya atau menjadi engineers kurang lebih 2 tahun. Dan akhirnya saya bergabung dengan perusahaan software design and engineering gitu. Kurang lebih ada dari 2008 sampai dengan sekarang gitu ya. Udah 17 tahun berarti ya Pak? Kurang lebih seperti itu ya, 17 tahun di bidang ini gitu. Ya. Dan sudah banyak roles yang saya ikutin, jadi saya berangkat dari user, untuk itulah saya cukup memahami, bukan hanya tahu, karena saya sebagai user, lalu lanjut ke reseller, dari reseller ke distributor, dari situ baru saya di principal, seperti itu Mas. Beneran ya, tadi apa yang saya sebutin adalah orang yang paham banget karena emang udah 17 tahun nih. Anak SMA udah mulai jadi legal nih, udah mulai dapat KTP nih ya Pak, kalau anak SMA nih udah mau lulus nih.
Ini Pak, jadi kan topik kita hari itu adalah design for circularity ya Bapak. Circularity, oke. Kalau dengar kata circular economy, ya berarti apa yang pertama kali terlintas di pikiran Pak Nofli dari sisi seorang engineer dan juga desainer? Oke, seperti yang saya menyampaikan saya tadi bahwa background saya desain engineer. Jadi ketika saya mendengar circular economy, Iya. itu saya langsung terpikir bagaimana caranya merancang Oke. suatu produk yang enggak hanya berakhir di katakanlah tempat sampah. Oke. Jadi sebagai desainer kita harus merancang satu produk di mana siklus produk ini konsepnya enggak hanya rancang, buat, pakai, buang. Enggak hanya Oke. gitu, tapi kita harus memikirkan bagaimana produk ini dalam satu siklus ini bisa berkelanjutan atau Oke. sustainability. Jadi ketika dirancang, dibuat, kemudian digunakan atau di repair, memungkinkan nggak kita untuk menggunakannya kembali. Oke. Itu yang sangat sangat terlintas sebagai engineer ataupun sebagai design engineer gitu. Jadi ekonomi sirkular itu bukan hanya konsep sustainability yang abstrak, tetapi bagaimana sebagai desainer atau sebagai engineers itu kita harus berpikir mengeluarkan potensi kita bahwa setiap produk yang kita buat terkait dengan perancangannya, pembuatannya, penggunaannya sampai proses penunjang membuat produk itu harus kita pikirkan bagaimana dampak lingkungannya seperti itu. Oke, saya paham nih. Ya. Berarti bisa dibilang kayak circular economy dalam pandangan seorang desain engineer ini adalah seperti kita ngedaur ulang ya Pak. Bagaimana kita bisa ngedaur ulangnya lagi ya? Yes. Kayak kita menggunakan terus, reuse terus ya Pak. Yes, betul. Berarti kalau kita dengarnya seperti itu, kalau circular economy itu soal daur ulang atau pengolahan ya Bapak. Padahal titik awalnya justru ada di desain nih ya. Iya, desainer. Nah, Iya. gimana nih Pak? Menurut Bapak sebenarnya peran desain dalam menciptakan produk yang sirkular? Peran desainer itu sama seperti ketika kita tanda petik itu membuat garis takdir ya untuk produk tersebut. Jadi kita harus mulai memikirkan dari tahap perancangan, mulai dari pemilihan material. Material apa yang tepat untuk produk yang saya buat ini. Apa dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana proses dibuatnya. Bagaimana proses assembly-nya katakanlah. Bagaimana proses repair-nya. Nah itu kita harus sudah memikirkan karena kita seperti membuat garis takdir untuk produk yang kita rancang ini gitu ya. Mungkin sebagai contoh kalau misalnya ketika kita membuat satu produk dari plastik. Oke, dari plastik. Nah, dari plastik ini kita harus memikirkan material apa sih yang cocok untuk produk yang akan saya buat ini. Apakah dari sisi performance-nya kuat atau enggak gitu kan. Kemudian kalau saya pilih material ini, impact-nya apa sih terhadap lingkungan gitu kan. Kemudian prosesnya bagaimana proses membuatnya. Apakah memerlukan proses yang complicated, mengkonsumsi energi yang besar. Kemudian juga bagaimana ketika produk ini mengalami repair ataupun replacement. Apakah mudah atau enggak dan seterusnya. Sampai kita memikirkan ketika produk ini di reuse kembali, itu memungkinkan atau enggak gitu. Jadi sangat vital sekali peran seorang desainer terhadap circular economy ini ya. Ini berarti pengetahuan baru buat saya karena saya kadang ngerasa kalau kita bahas tentang yang namanya desainer itu berarti kayak dia cuma ngerancang dah selesai. Tapi ternyata desainer engineer ini kompleks ya Pak. Harus memikirkan banyak hal mulai dari yang paling dasar sampai bagaimana after sales-nya ya Pak. Yes. Saya ingin cerita sedikit. Waktu saya kuliah, jurusan saya adalah teknik perancangan manufacturing. Di tahun pertama di kampus saya itu nggak hanya ada jurusan desain, tetapi ada jurusan manufacture atau teknik mekanik dahulu disebutnya. Kemudian ada jurusan mekatronika. Mekatronika. Lalu mechanical dan elektronik yang digabung. Kemudian ada jurusan foundry engineering atau teknik pengecoran logam. Jadi kalau dianalogikan tuh
jurusan gambar yang menggambar manusianya misalnya, yang foundry adalah bahannya gitu kan. Nah, mekatronik ini jantungnya nih yang bisa menggerakkan ini mekanikalnya gitu ya, pergerakan lengan dan sebagainya. Nah, tetapi anak desain itu di tahun pertama masuk ke jurusan manufacturing, harus memahami proses manufaktur. Bagaimana produk ini dibuat gitu kan. Kalau produk ini dibuat dengan metode manufaktur A, berapa biayanya misalnya seperti itu. Kemudian harus mengerti juga ke bahan, makanya masuk ke bagian foundry engineering. Mengetahui pengetahuan bahannya, mulai dari bahan logam maupun non logam. Makanya kemudian setelah itu masuk juga ke mekatronik. Mereka harus tahu bagaimana ketika membuat satu sistem mekanik, nah ini bisa bergerak, bisa otomatis dan sebagainya. Jadi design engineer sangat vital sekali, pengetahuannya harus komprehensif, enggak hanya cuma menggambar gitu kan dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, tapi disiplin ilmu yang lain harus menguasai juga, seperti itu. Beneran kompleks ternyata ya Pak. Kayak yang bener-bener kayak kadang benak kita yang saya bilang tadi desain udah desain aja, ternyata memang pas di desain engineer Bapak mulai kuliah itu banyak yang dipelajari mulai dari bahan paling dasarnya dulu bagaimana cara buatnya ya Pak. Iya betul. Oke Bapak, bisa nggak Pak Bapak untuk menjelaskan ke saya dan juga teman-teman tapi secara sederhananya aja, bagaimana desain produk itu bisa menentukan apakah produk itu nantinya bisa masuk ke sistem yang sirkular atau tidak? Oke. Nah ini beberapa poin ini saya highlight. Yang pertama adalah design for durability-nya. Jadi bagaimana produk yang kita buat ini atau produk yang kita rancang ini bisa tahan lama gitu ya, durable seperti itu. Kemudian ada design for repair and upgrade, artinya produk yang kita buat ini memudahkan nggak untuk di repair ataupun di replacement, kemudian di upgrade seperti itu. Lalu kita juga harus memikirkan tadi produk yang kita buat ini mudah nggak untuk proses disassembly misalnya seperti itu. Lalu ada juga sekarang harus sudah memikirkan remanufacture-nya gitu ya. Ini banyak sekali seperti di industri-industri terutama heavy equipment, kental sekali dengan istilah remanufacture. Itu harus sudah mulai dipikirkan saat proses merancangnya, itu harus udah mulai dipikirkan. Kemudian ada terkait dengan material efisiensi dan recyclability-nya gitu. Jadi yang penting dari poin-poin tadi itu bukan hanya ketika merancang itu fungsinya sesuai atau enggak, biayanya sesuai atau enggak gitu kan, manufacturability-nya, tapi juga tadi sirkularnya ya, itu harus komprehensif. Jadi menggabungkan beberapa poin-poin penting tadi menjadi satu kesatuan gitu dalam proses merancang gitu. Oke. Ada itu kan berarti prinsip-prinsip desain atau gimana itu Mas? Iya, itu prinsip desain ya Pak? Prinsip desainnya. Dari pengalaman Pak Nofli ya, apakah mindset yang tadi udah disebutkan ini mulai diterapkan oleh pelaku industri terutama di Indonesia Bapak? Iya, berdasarkan kita diskusi ya dengan beberapa customer kami tentang mindset tadi sudah diterapkan atau enggak, sebetulnya sudah mulai muncul ya. Nah ini kita meng-highlight itu beberapa kriteria perusahaan. Contohnya misalnya perusahaan ini sudah orientasinya ekspor. Nah, orientasinya ekspor, jadi menuju ke brand global. Gitu. Biasanya itu sudah mulai mindsetnya udah ke sana. Kemudian ada juga company yang memang diawasi oleh regulasi. Nah itu juga udah mulai mindsetnya juga ke sana juga gitu ya. Artinya udah mengikuti beberapa kaidah-kaidah tadi yang ditentukan gitu. Tapi memang kalau kita zoom in gitu ya ke level lebih bawah lagi misalnya design engineering, memang masih banyak sekali penerapan yang memang harus dilakukan bertahap gitu. Seperti itu. Gitu, berarti bisa dikatakan bahwa buat sekarang mindsetnya udah mulai diterapkan sama pelaku-pelaku di Indonesia ya Pak? Iya. Biasanya nih di industri di Indonesia biasanya mereka tuh di industri yang skalanya besar kah atau yang kecil atau yang menengah biasanya yang menerapkannya?
Ya, kalau yang sudah industri tadi kriterianya ada ekspor, kemudian concern juga ke ESG, Iya, artinya berarti menengah ke atas menengah gitu ke ya. atas ya. Ketika kita zoom in lagi nih ke level yang masih menengah ke bawah, masih banyak tantangan gitu Oke. kan. Nah, artinya memang ada tantangan, tapi ini juga kita melihatnya opportunity Oke. gitu. Ketika ada tantangan memang terkait dengan mindset, terkait dengan toolsnya Iya. gitu kan, kemudian terkait dengan kebijakan. Nah ini menjadi satu kumpulan yang komprehensif memang yang harus Heeh. harus menjadi PR bersama ya, Oke. supaya semuanya kita karena sustainability ini kan inisiatif global. Iya. Iya, artinya kalau kita step up duluan, Heeh. kita lebih gitu kan, lebih di depan dibandingkan perusahaan yang lain. Artinya kita harus juga membangun terus awareness ya, membangun awareness tentang konsep sustainability ini atau circular Oke. economy ini seperti itu. Oke, oke. Saya berarti udah kebayang nih, udah mulai kebayang nih maksud Iya. dari pembahasan-pembahasan kita di awal nih udah mulai kebayang. Jadi kita bisa nih buat kita ulik-ulik lagi nih ya Pak. Saya mau Iya. ulik-ulik lagi. Iya. Kalau tadi kita bahas tentang banyak hal ya Pak, tentang bagaimana Indonesia mindsetnya terkait dengan circular economy ini. Sekarang kita mau lanjut ke dunia yang lebih teknis Pak, tapi tetap asik kayaknya ya. Iya. Yaitu bagaimana teknologi seperti yang dikembangkan Autodesk itu bisa membantu mewujudkan desain yang benar-benar sirkular Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, kami sebagaimana disampaikan di awal bahwa visi dari Autodesk adalah merancang dan membuat dunia lebih baik. Tentu itu menjadi ultimate goals juga untuk kita menyediakan solusi yang bisa mengadres tantangan ini terkait dengan sustainability. Contoh Oke. detail teknis tadi ada kita punya satu solusi yang terintegrasi platform gitu. Jadi nggak hanya konsepnya sekarang merancang ataupun mendesain ya, kita kenal dengan computer aided design, ataupun bagaimana kita membuat atau kita kenal dengan computer aided engineering. Lalu bagaimana kita mensimulasikan atau computerized aided engineering. Ada juga data manajemennya gitu kan. Nah, tetapi kita punya satu solusi yang terintegrasi semua, di mana kalau kita lihat ke 10 tahun ke belakang itu tools-toolsnya pun masih terpisah-pisah, belum terintegrasi gitu ya. Artinya di customer kami juga jadinya masih scatter solution gitu, masih Oke. silo. Nah, sementara kita membuat itu menggabungkan semua. Jadi tidak hanya sekedar membuat aja ataupun merancang 3D design aja, Ya. tetapi kita bisa mensimulasikan terlebih dahulu Oke. benda yang akan ataupun produk yang akan kita buat. Nah, saya ambil contoh misalnya karena related dengan plastik part misalnya. Contoh, ketika kita membuat satu produk yang terkait dengan plastik part, Ya. ketika kita mendesain plastik part itu sudah disertai dengan tools ataupun wizard yang berhubungan dengan filosofis ataupun metodologi pembuatan plastik part. Contoh, Oke. ketika membuat plastik part design itu thickness-nya harus sama, diusahakan harus sama gitu Oke. kan. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang plastik, misalnya melalui Iya. proses injeksi plastik gitu ya. Nah, ketika thickness-nya tidak seragam, banyak defect di sana. Nah, dari sisi tools itu udah disertai sehingga akan memudahkan bagi desainer ataupun engineers yang awam pun Ya. itu bisa menjadi seorang plastik part designer. Oke. Kemudian setelah itu didesain 3D modelnya, Heeh. maka kita memerlukan satu tools untuk mengurangi iterasi desain pada saat simulasi atau saat uji coba prototype. Misalnya kan kalau ke plastik part, kita kan prosesnya injeksi plastik nih Mas. Ya. Biasanya di customer kami harus berapa kali gitu berulang-ulang. Nah, Oke. dengan platform kita itu kita bisa reduce gitu ya, bisa reduce gitu. Kemudian nanti dari situ masuk ke pembuat cetakannya. Nah, dari pembuatan Iya. cetakan kita juga toolsnya udah ada di situ gitu. Jadi Oke. dari awal end to end solution gitu. Oke, oke. Terkait dengan plastik part tadi gitu, Oke, seperti itu. paham. Iya. Oke, Pak Novli. Jadi ini saya pernah dikasih tahu ya Pak, kalau misalnya Autodesk ini dikenal dengan berbagai tools Pak, seperti Fusion 360 dan juga Inventor yang powerful banget. Iya.
Mungkin boleh diceritakan Pak ke teman-teman gimana teknologi ini membantu engineer dan juga desainer untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan juga berkelanjutan. Ya, terkait dengan Autodesk Fusion ya, saya koreksi tadi Oke. Fusion 360 sekarang udah menjadi Autodesk Fusion. Oke, gitu namanya ya. udah ganti ya Pak? Udah ganti, Udah bukan betul. Fusion 360 lagi. Betul. Oke. Nah, salah satu teknologi yang memang kita di depan itu adalah generative design. Generative design. Generative design yang ada di Fusion 360. Nah, ini seperti apa Mas? Ini saya cerita kalau saya kembali dulu ke waktu saya sebagai design engineers, ketika ditanya bisa enggak membuat satu part ataupun satu produk yang terbaik? Jawabannya akan relatif. Kenapa? Oke. Karena itu tergantung desainernya. Artinya peran human ataupun peran desainer waktu itu sangat besar dibandingkan dengan software atau dibandingkan dengan tools. Nah, sekarang trennya karena ada algoritma generative design gitu ya, memungkinkan kita berkolaborasi antara human dengan superkomputer. Nah, contohnya seperti apa? Oke, contoh konkretnya adalah gini. Misalnya saya akan mendesain satu part. Iya. Katakanlah safety belt. Safety belt, oke. Nah, dari situ saya bisa menentukan bagian mana yang nggak boleh berubah. Misalnya ada holes yang memang akan terhubung ataupun terkoneksi ataupun akan diasemblikan dengan part lain. Bagian ini nggak boleh berubah katakanlah. Iya. Kemudian saya tentukan proses manufacturingnya, katakanlah saya menginginkan proses manufacturing 2,5 aksis, 3 aksis, ataupun additive manufacturing. Additive manufacturing. Additive manufacturing. Oke. Kemudian safety faktornya saya tentukan juga nggak boleh melebihi sekian. Misalnya nggak boleh melebihi 3 kalinya misalnya. Lalu saya kasih optional beberapa material. Nah setelah itu kita running aja. Kita running maka superkomputer yang ada di belakang itu melakukan iterasi desain kemudian menampilkan alternatif desain Mas. Oke, alternatif desain. Alternatif desain itu banyak sekali gitu kan. Kalau kita sebagai human ketika disuruh mendesain mungkin maksimum 2 atau 3 alternatif desain yang kita bisa hasilkan. Tetapi dengan generative design itu memungkinkan banyak sekali alternatif dan kita sebagai desainer cukup memilih kriteria yang paling sesuai dengan kriteria yang paling kita inginkan, yang sesuai gitu ya. Berarti misalnya ada A1, A2 dan seterusnya, saya pilih yang A sekian gitu ya. Karena sesuai gitu dengan yang kita inginkan. Nah disitulah kita bisa menjawab tantangan bahwa produk yang saya buat ini betul-betul yang the best. Dari mulai fungsinya, dari mulai cost-nya katakanlah sampai ke dampak lingkungannya gitu. Nah dengan teknologi generative design ini seperti itu. Oke, berarti generative design ini bisa dibilang juga penting juga ya Pak dalam mendesain-desain dalam engineer ini. Iya. Oke, Pak Nofli, ada nggak sih Pak contoh nyata baik dari industri lokal maupun global di mana teknologi desain Autodesk ini berhasil mengurangi limbah atau emisi lewat simulasi dan juga optimal desain Pak? Nah kalau berbicara tentang contoh, saya mungkin ingin menyampaikan saja, ini juga ada di website publik ya di Autodesk, bisa diakses. Ada dari industri otomotif, kemudian dari aerospace contohnya. Kemudian dari situ bisa kita lihat sebelumnya ada terdiri dari beberapa komponen itu digantikan menjadi satu komponen aja gitu ya. Nah itu cukup signifikan dampaknya terhadap lingkungan. Dalam artian dulu misalnya yang 8 komponen itu memerlukan beberapa material, melakukan beberapa proses gitu kan. Tetapi dengan teknologi generative design yang diimplementasikan oleh customer kami itu bisa mereduce limbah. Kenapa? Karena bayangkan dari beberapa komponen menjadi satu komponen kemudian tanpa mengurangi performance, artinya safety faktornya masih achieve gitu. Artinya secara kekuatan itu lebih kuat justru gitu ya. Namun hasilnya lebih ringan. Nah ini bisa dibayangkan kalau misalnya industri otomotif. Industri otomotif ketika membuat satu produk ataupun kendaraan itu lebih ringan, maka akan hemat energi BBM dari situ. Kemudian pesawat dia bisa lebih ringan,
tentu lebih hemat energi juga. Nah dari situ sebetulnya saling keterkaitan yang ujungnya adalah sustainability. Oke, berarti bisa dibilang ini juga bagian kayak dari efisiensi ya Pak bagi Betul. para pelaku usahanya. Betul, betul. Karena kan nggak hanya tadi produk, di Autodesk juga menganalisis proses juga seperti layout pabrik dan sebagainya, itu kita bisa simulasikan juga seperti itu. Oke, Bapak kalau dilihat nih Pak secara luas, sekarang tuh banyak banget industri yang mulai bertransisi dari sistem linear, ambil buat buang menuju sistem sirkular yang lebih efisien. Tapi tentu nggak semudah itu ya Pak. Ya. Jadi menurut Pak Nofli ini di mana posisi teknologi dalam perubahan besar ini Pak? Iya, peran teknologi itu bisa sebagai enabler, bisa sebagai akselerator juga gitu ya. Oke. Beralih dari linear ke sirkular. Iya. Nah tidak bisa dipungkiri bahwa kita memerlukan tool sekarang ini, memerlukan satu teknologi terbaru. Sebagaimana saya tadi sudah contohkan bahwa kalau sebelumnya kita tidak mempunyai tools untuk menganalisis misalnya proses yang paling optimum itu yang mana gitu ya. Itu kan peran human. Nah gitu. Tetapi ketika ada teknologinya, ketika ada satu tools yang bisa membantu itu, maka kita bisa memanfaatkannya gitu. Sehingga beralih dari sistem linear ke sirkular itu sangat memungkinkan dengan teknologi. Namun langkah konkretnya tentu saja teknologi itu hanya satu bagian poin saja, sebagaimana tadi sempat kita diskusikan terutama mindset. Kemudian tools ataupun teknologi, kemudian regulasi. Jadi beberapa poin tadi harus bersinergi untuk mewujudkan sirkular ekonomi ini gitu ya, untuk dampak global tentunya sustainability. Ini mungkin agak dikit bahas regulasi dikit nggak apa-apa ya kali ya Pak? Baik, baik. Regulasi yang ada di Indonesia nih, dia ini bisa dibilang supporting atau malah bikin jadi ngedown Pak buat industri-industri? Sebetulnya kalau kami diskusi ya dengan beberapa customer kami, terutama yang tadi, karena saya banyak bertemu dengan industri-industri yang berorientasi ekspor, kemudian industri yang sudah implement ESG concern ke sana, itu sangat terbantu sekali dengan mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Dengan regulasi yang sudah ditentukan dan juga ketika ada regulasi, itu dibantu juga sebetulnya ya oleh pembuat regulasi itu tentang roadmap-nya. Roadmap-nya berarti dibuatkan sama yang membuat regulasinya ini ya Pak? Membuat roadmap-nya sehingga seperti map mungkin ya, seperti map, oh saya harus mencapai ke sana maka langkahnya bagaimana. Nah peran kita juga adalah peran kita juga menjembatani itu karena biasanya dari pembuat roadmap atau pembuat regulasi ini hanya berupa kompas Mas. Saya analogikan kompas. Nah kami di level eksekusinya lebih ke GPS, berarti lebih detail kita gitu ya. Ini kompas ke sini, nah customer juga bingung, toolsnya bagaimana ya, metodenya bagaimana ya, tantangan yang dihadapi apa ya. Nah itu peran kami di sana untuk membantu customer-customer kami dalam mengimplementasikannya. Berarti kalau misalnya yang kompas ini cuma ngarahin aja harusnya kayak gini, tapi kalau untuk di levelnya Pak Nofli ini berarti udah yang mengarahkan kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Iya, bener ya Pak? Betul, karena setiap industri tantangannya tentu akan beda-beda juga gitu, seperti itu. Oke, ngomong-ngomong soal tantangan Pak, tantangan terbesarnya Pak perusahaan manufaktur dalam beralih ke sistem yang lebih sirkular? Nah kalau kita klasifikasikan beberapa customer itu, katakanlah di high end, kemudian medium, sama mungkin di low itu beragam tantangannya gitu ya. Tentunya ada yang lebih berat di kebijakan, terkait kebijakan, kemudian ada juga yang di level mindset gitu. Kemudian ada yang di level teknologi. Nah sebagai contoh misalnya ketika di yang low gitu ya, yang masih orientasinya mungkin produknya jadi dulu ya tanda kutip mungkin ya. Ada dulu kemudian, ya Pak? Iya, order terpenuhi dulu gitu ya. Nah itu juga menjadi tantangan gitu ya. Artinya kan dari sisi mindsetnya mungkin belum terlalu aware gitu ya. Nah itu tantangannya kita harus menjadi
penuntun atau guidance untuk baby stepnya seperti apa sih kalau Oke. menuju dari linear ke sirkular itu gitu, seperti itu ya. Berarti emang tantangannya masih tergantung mindset dari pelaku usahanya ya Pak ini? Betul. Tantangan besarnya Ya, dari mindset pelaku tantangan usahanya. besar mindset, setelah itu baru ada di tools, kemudian ada juga regulasi seperti itu. Berarti Pak bisa dikatakan dalam proses adaptasi teknologi baru, peran SDM ini benar-benar berpengaruh besar ya Pak? Sangat berpengaruh sekali, sangat berpengaruh sekali. Oke. Bagaimana ketika contoh sederhana mungkin ketika kita mau mengimplementasikan sistem CAD system katakanlah ya. Nah, itu tidak hanya faktor software saja. Di sana ada hardware, di sana ada brainware. Nah, Oke. kalau softwarenya bagus, hardwarenya juga bagus, brainwarenya nggak di Develop dengan baik. nah itu nggak sukses juga gitu. Jadi Oke. semuanya harus terintegrasi ya, harus komprehensif juga ketika kita mau memperbaiki satu sistem gitu. Berarti semua komponen-komponen itu saling membantu ya, saling membangun satu sama lain, menunjang satu sama lainnya kuat Menunjang banget satu ya Pak? sama lain, betul. Saling Oke. menunjang. Berarti ada nggak Pak kompetensi baru yang perlu dimiliki oleh engineer di masa depan agar bisa berpikir lebih sirkular nih Pak? Nah, pertanyaan bagus sekali. Ada Iya. nggak kompetensi? Sebetulnya eranya mungkin saat ini sangat mudah sekali gitu ya Oke. dengan beberapa perkembangan teknologi. Saya ambil contoh ke teknologi yang kami punya. Misalnya ketika perusahaan ini berorientasi ekspor. Oke. Nah, ketika berorientasi ekspor tentu akan mempertimbangkan pemilihan material, Ya. kemudian efisiensi saat produk ini dibuat seperti apa. Nah itu udah ada tools-toolsnya Mas. Oke. Jadi kita cukup mengutilize tools ataupun teknologi yang ada karena sekarang sudah mudah. Contoh kalau dulu saya sebagai design engineer saya harus buka katalog material untuk mengetahui properties dari material tersebut gitu ya. Oke. Nah, kadar karbonnya berapa dan sebagainya itu harus sangat takes time sekali, sangat penuh dengan effort gitu. Tapi sekarang dengan beberapa teknologi kita udah bisa menghasilkan, mendesain juga udah ada bantuan generatif design, Iya. kemudian AI, artinya bisa dipercepat. Nah, Oke. hal yang paling utama mungkin kalau ke generasi selanjutnya capability apa sebetulnya lebih ke open minded, Ya. kemudian mudah beradaptasi aja terhadap teknologi gitu ya. Karena sekarang sih sangat mudah gitu, Oke. teknologi itu udah menunjang sekali untuk kita beralih ke konsep tadi ya dari linear menjadi sirkular itu sangat mudah sekali sebetulnya. Berarti bisa dikatakan dalam perkembangan teknologi ini juga berdampak juga ya Pak buat industri ini? Iya tentu Apalagi berdampak. AI ya Pak, buat Iya. yang ngebantu yang dulu Bapak harus buka katalog satu-satu cari tahu nih kadar karbon berapa. Tapi sekarang dengan AI dia udah mulai bisa ngebantu Bapak biar Iya. lebih cepat dan juga lebih efisien ya Betul, Bapak. betul. Kalau dulu kan contoh misalnya bisa dibayangkan Mas, Ya. dulu waktu saya sebagai desain engineer, saya harus melakukan printing, drawing yang saya gambar gitu ya. Oke. Berapa kertas yang harus kita buang saat proses revisi gambar gitu kan. Oke. Nah sekarang semuanya udah serba digital, jadi approval pun sekarang digital, itu udah paperless banget dan itu sebetulnya impact-nya terhadap lingkungan sebenarnya cukup besar gitu ya. iya dari situ ya. Kemudian bagaimana connected data and process itu sangat Iya. membantu sekali dalam mendukung sustainability. Oke. Bagaimana kalau kita bisa menghilangkan ego departemen yang Iya. masih silo gitu kan secara tools, itu kalau kita terkoneksi semua apabila ada perubahan di satu dokumen misalnya ataupun di satu data itu semua stakeholder bisa mendapatkan informasinya segera sehingga kesalahan-kesalahan yang biasanya diketahui tanda kutip di ujung gitu itu bisa diketahui awal. Nah itu juga Oke. bisa mereduce proses, bisa mereduce cost ya terutama Iya. cost kan prosesnya makin bertambah tentu cost juga lebih tinggi, time to market juga gitu yang dulu lebih lama sekarang bisa lebih singkat gitu. Sangat berkaitan. Berarti udah berdampak banget terutama apalagi ini berarti bisa dikatakan lebih memudahkan ya Pak dalam sektor ini. Yes, Oke. betul. Bapak terima kasih banyak nih buat insight baru terutama buat saya dan juga sekarang berarti kita bisa katakan bahwa untuk di sektor-sektor seperti ini kita semakin lama akan semakin
teknologi ya Bapak. Mohon Iya. maaf nih Pak, agak kepotong dikit. Iya. Maka dari itu ini benar-benar insight baru buat saya, buat teman-teman dan juga bakalan nambah ketertarikan kita buat ada di desain engineer industri ini ya Bapak. Iya. Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak Pak Nofli sudah berbagi insight yang membuka pikiran kita banget. Mungkin itu aja Pak dari kita dan juga dari teman-teman ngucapin terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Nofli atas insight yang luar biasa banget. Thank you for having me. Thank you for Thank you. having me too Bapak. Oke. Baik, saya Dava. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton di rumah. Kita pamit dulu. Jadi jangan lupa buat nonton episode kita berikutnya dan tetap sirkular dalam berpikir dan juga berkarya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.